Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Amalia, mahasiswi YIN Pontianak dengan nomor induk mahasiswa 11908035 di Prodi Manajemen Dakwah semester 4 kelas A. Dalam video kali ini adalah untuk pemenuhan tugas UTS mata kuliah perbandingan mazhab yang diampu oleh Bapak Haji Miskari LCMHI. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan sedikit materi dari pertemuan kedua sampai 7, yaitu materi pertama, pengertian ruang lingkup dan manfaat mata kuliah ilmu perbandingan mazhab dan sebab-sebab timbulnya perbedaan pendapat antar mazhab fikih. Pengertian mazhab. Menurut Muhammad Hussein Abdullah, mazhab adalah kekumpulan pendapat mujtahid yang berupa hukum-hukum Islam yang digali dari dalil-dalil syariat yang rinci serta berbagai kaidah qawaid dan landasan usul yang mendasari pendapat tersebut, yang saling terkait satu sama lain sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh. Dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan mazhab adalah pokok pikiran atau dasar yang digunakan oleh imam mujtahid dalam memecahkan masalah atau mengistinbatkan hukum Islam. Ruang lingkup pembahasan perbandingan mazhab, yaitu hukum-hukum amaliyah, baik yang disepakati maupun yang masih diperselisihkan antara para mujtahid. 2. Dalil-dalil yang dijadikan dasar oleh para mujtahid, baik dari Al-Quran maupun Sunnah atau dalil-dalil yang diakui oleh syara'. Yang ketiga, hukum-hukum yang berlaku di negara tempat muqarrim hidup, baik hukum nasional atau positif maupun hukum internasional. Manfaat perbandingan mazhab. Yang pertama, untuk mengetahui pendapat-pendapat para imam mazhab. Yang kedua, untuk mengetahui dasar-dasar dan kaidah-kaidah yang digunakan setiap imam mazhab atau imam mujtahid dalam mengistinbatkan hukum dari dalil-dalilnya. Yang terakhir, yaitu dengan memperhatikan landasan berpikir para imam mazhab, orang yang melakukan studi perbandingan mazhab dapat mengetahui bahwa dasar-dasar mereka pada hakikatnya tidak keluar dari nusus Al-Quran dan As-Sunnah dengan perbedaan interpretasi. Sebab-sebab terjadinya perbedaan pendapat atau mazhab, yang pada intinya lebih dikarenakan kepada dua hal. Yang pertama, perbedaan persepsi dalam usul fikih dan fikih adalah lazim terjadi, merupakan wewenang seorang mujtahid selaku pemegang otoritas. Yang kedua, adanya perbedaan interpretasi atau penafsiran sesuai dengan kapabilitas atau kedalaman keilmuan seorang mujtahid. Materi kedua, yaitu hukum istinbat, hukum yang disepakati oleh ulama fikih dan yang masih diperdebatkan oleh ulama fikih. Pengertian istinbat, yaitu istinbat adalah suatu cara untuk menemukan beberapa hukum syara' yang terdapat dalam Al-Quran dan As-Sunnah yang dilakukan dengan kekuatan nalar dan pikiran. Dalil hukum yang disepakati. Para jumhur ulama bersepakat menetapkan 4 sumber dalil, yaitu Al-Quran, As-Sunnah, Al-Ijma' dan Al-Qiyas sebagai dalil yang disepakati. Dalil hukum yang tidak disepakati. Dalil-dalil yang diperselisihkan pemakaiannya ada 6, yaitu al-istihsan, al-maslahah mursalah, al-istihsob, al-ihtisob, al-urf, mazhab sahabi, dan syar'u mangkoblana. Kesimpulannya bahwa hukum Islam itu ada yang disepakati dan ada juga yang tidak disepakati. Materi ketiga itu karakteristik metode istinbat hukum di lingkungan mazhab Hanafi. Karakteristik fikih Abu Hanifah.
Imam Abu Hanifah dikenal sebagai ulama ahli ra'yi. Meskipun beliau pernah bermukim di Mekah dan mempelajari hadis-hadis Nabi, serta ilmu-ilmu lain dari para tokoh yang beliau jumpai. Akan tetapi, pengalaman yang beliau peroleh dari sekitar Kufah digunakan untuk memperkaya koleksi hadis-hadisnya. Sementara metodologi kajian fikihnya mencerminkan aliran ahli ra'yi yang beliau pelajari dari Imam Ahmad dengan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai sumber pertama dan kedua. Metode istinbat hukum mazhab Hanafi. Secara dasarnya, metode istinbat hukum bagi mazhab Hanafi dapat difahami dari ungkapan pendirinya sendiri. Kesimpulannya ialah Imam Abu Hanifah dikenal sebagai ulama ahli ra'yi, sementara metodologi kajian fikihnya mencerminkan aliran ahli ra'yi yang beliau pelajari dari Imam Ahmad dengan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai sumber pertama dan kedua. Apabila beliau tidak menemukan ketentuan yang tegas tentang hukum persoalan yang dikajinya dalam Al-Quran dan Sunnah, maka beliau mempelajarinya dari perkataan sahabat, baik dalam bentuk ijma' maupun fatwa. Materi keempat itu karakteristik metode istinbat hukum di mazhab Maliki. Sistematika sumber hukum Islam dan sistem istinbat Imam Maliki, yaitu metode istinbat Imam Maliki. Imam Maliki selaku pencetus mazhab Maliki dalam menetapkan hukum Islam, beliau melakukan istinbat dari Al-Quran, Sunnah, ijma' ahal al-Madinah, fatwa sahabat, khabar ahad dan qiyas, al-ihtihsan, al-maslahah al-mursalah, sadat al-zar'i, istihsob, sar'u man qablana. Materi yang kelima itu karakteristik metode istinbat hukum di lingkungan mazhab Syafi'i. Sumber hukum istinbat mazhab Syafi'i. Secara sederhana, dalil-dalil hukum yang digunakan Imam Syafi'i dalam istinbat hukum antara lain Al-Quran dan Sunnah, ijma', menggunakan al-qiyas dan al-takhyir bila menghadapi ikhtilaf. Menurut Rashad Hasan Khalil, dalam istinbat hukum Imam Syafi'i menggunakan 5 sumber, yaitu nas-nas baik Al-Quran dan Sunnah, ijma', pendapat para sahabat, qiyas, istidlal, qaul qadim, dan qaul jadid. Salah satu contoh ialah hukum memakai cadar menurut mazhab Syafi'i. Kalangan mazhab Syafi'i sendiri terjadi silang pendapat. Pendapat pertama menyatakan bahwa memakai cadar bagi wanita adalah wajib. Pendapat kedua adalah sunnah, sedangkan pendapat ketiga adalah khilaful aula, menyalahi yang utama karena utamanya tidak bercadar. Materi yang keenam yaitu karakteristik metode istinbat hukum di lingkungan mazhab Hambali. Mazhab adalah fatwa atau pendapat seorang imam mujtahid tentang hukum suatu peristiwa yang diambil dari Al-Quran dan hadis. Sumber-sumber istinbat mazhab Hanbali yaitu yang pertama nas Al-Quran dan hadis, kedua para sahabat. Karakteristik sistem istinbat mazhab Imam Ibnu Hambali. Dasar-dasar mazhab Imam Ibnu Hambali yaitu sebagai berikut. Yang pertama Al-Quran dan hadis, fatwa sahabi, pendapat sebagian sahabat, hadis mursal atau dhaif, qiyas. Yang terakhir yaitu qiyas. Metode istinbat hukum Imam Ahmad bin Hambal. Metode istinbat Imam Ahmad bin Hambal dalam menetapkan hukum apabila beliau telah mendapati suatu nas dari Al-Quran dan dari sunnah Rasul yang sahih, maka beliau dalam menetapkan hukum adalah dengan nas itu. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.